Keluaran pasal yang ke-13, Keluaran 13 ayat 17, 18 dan 19. Mari kita sama-sama membaca ayat ini 17, 18 dan 19, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel baru saja mulai meninggalkan Mesir. Tempat di mana telah beratus tahun lamanya mereka diperbudak secara fisik oleh Firaun, oleh pemerintahan Mesir yang berkuasa pada waktu itu. Namun bukan saja perbudakan fisik yang kita bisa pikirkan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi cara berpikir, worldview mereka, itu sudah mulai dikaburkan, sudah mulai dihilangkan, dan menganut kepercayaan atau cara berpikir orang-orang Mesir pada waktu itu. Termasuk kemudian mereka melihat siapa Allah itu. Pengaruh-pengaruh dewa-dewa di Mesir itu membuat mereka sedikit tidaknya mulai terpengaruh bahwa dewa-dewa itu akan memberikan kemakmuran, akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kelancaran dan seterusnya. Sehingga mereka mulai cenderung untuk membentuk identitas mereka sebagai orang-orang yang melihat bahwa apa yang mereka percayai dari alam ciptaan ini itu bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Dan bukan saja itu, saudara. Kalau kita telusuri terus keberadaan Israel pada waktu itu, mereka pun juga mengalami satu perubahan identitas. Perubahan identitas apa Bapak Ibu? Perubahan identitas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terbentuk dari penderitaan-penderitaan. Orang-orang yang terbentuk dari perbudakan-perbudakan. Yang setiap hari hanya pegang skop, bikin dari tanah liat, bikin bata untuk bikin piramid dan seterusnya. Bangunan-bangunan di Ramses dan seterusnya. Itu menjadi satu identitas yang bertahun-tahun mereka pikirkan, sehingga apa yang ada dalam pikiran mereka itulah yang kemudian membentuk identitas mereka. Tetapi kita bersyukur pada peristiwa Eksodus, peristiwa keluaran, Tuhan mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir itu, dari tanah Mesir itu. Tuhan membentuk identitas baru mereka. Tuhan ingin membawa mereka untuk melihat bahwa identitasmu itu tidak dibentuk oleh apa yang diciptakan oleh dunia ini. Identitasmu itu tidak dibentuk oleh ilah-ilah di Mesir. Identitasmu itu tidak dibentuk oleh cara berpikirmu, oleh budaya-budaya kuno pada waktu itu. Tetapi Tuhan mau mereka mengerti satu hal, bahwa identitasmu itu dibentuk oleh cara bijaksana Tuhan sendiri. Itu sebabnya cara hidup mereka kemudian mulai diubah oleh Tuhan. Itu sebabnya cara mereka memandang Tuhan yang membebaskan mereka, pelan-pelan Tuhan ubahkan di dalam kehidupan mereka. Nah, cara itulah kemudian yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kenapa kemudian Tuhan menuntun mereka masuk ke dalam padang belantara. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita melihat di dalam bagian ini, Tuhan mau membentuk identitas baru umat Allah ini. Bagaimana mereka melihat kuasa Tuhan, bagaimana mereka melihat kehadiran Tuhan, bagaimana mereka melihat cara kerja Tuhan sendiri di dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu tentu tidak mudah memahami ini. Tentu kemudian mereka tidak gampang berubah dan mengikuti cara berpikir Tuhan. Tentu ini ada perlawanan-perlawanan di dalam batin dan jiwa mereka untuk tidak mudah mengikuti itu. Apalagi di dalam cara berpikir dunia saat itu, ketika berbicara tentang perhitungan-perhitungan dunia yang seringkali melampaui atau seringkali tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Maka sesuatu yang tidak mudah untuk diterima oleh bangsa Israel. Maka mari kita masuk di dalam latar belakang konteks ini, bahwa ketika mereka sudah mulai dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir, mereka berhadapan kemudian dengan satu kenyataan di mana itu berbeda dengan apa yang mereka pikirkan selama ini.
Maka masuk di ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Mari kita melihat bersama cara Tuhan memimpin mereka dan bagaimana mereka mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini kita membatasi saja 3 ayat untuk sama-sama kita renungkan, ayat 17, 18, dan 19. Dan pagi ini ada 2 hal yang saya ingin sama-sama mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini. Pertama, kita akan berbicara nanti tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam cara kerja Tuhan. Yang kedua, nanti kita berbicara tentang apa yang Tuhan janjikan kepada mereka itu digenapi dengan adanya Tuhan menyuruh mereka membawa tulang-tulang Yusuf. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-17, dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah kemudian tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, kenapa kemudian Musa di dalam menuliskan bagian ini langsung menjelaskan cara kerja Tuhan. Lalu kemudian dijelaskan di situ ada rute secara geografis yang Tuhan berikan untuk dijelaskan kepada pembaca mula-mula pada waktu itu. Saudara bisa melihat di dalam peta bahwa Goshen itu berada di sebelah timur utara delta Sungai Nil. Dan kemudian itu berbatasan langsung dengan Palestina atau Filistin, lalu kemudian itu sudah masuk di dalam wilayah Kanaan. Maka saudara-saudara di dalam penelitian yang ada, kira-kira jarak dari Goshen itu menuju ke Palestina atau ke Kanaan itu kira-kira 200 km. Atau kira-kira bisa ditempuh di dalam perjalanan normal itu 2 minggu tiba di Kanaan. Melalui perjalanan menuju ke utara. Tetapi saudara-saudara kita melihat bukan itu yang Tuhan tunjukkan kepada mereka, saudara. Justru Tuhan membawa mereka tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin. Karena jalur normal yang mereka jalan menuju ke utara itu, menuju ke kanan itu, harus berhadapan dengan bangsa Filistin. Nah saudara-saudara, kenapa kemudian Tuhan membawa mereka turun ke bawah, ke selatan, masuk ke Sukot nanti kita baca itu di ayat-ayat berikutnya, lalu kemudian Tuhan menuntun mereka masuk ke dalam padang belantara 40 tahun, saudara. Kalau 1 tahun, kalau 10 tahun, mungkin masih bisa terasa ya. Tapi ini 40 tahun, saudara. Bagaimana sudah mereka, ada yang sudah tua, mungkin ada yang lahir di padang belantara, ya tentu ya banyak yang lahir 40 tahun. Tidak mungkin tidak ada yang lahir kan nanti, itu sebabnya itu generasi kedua nanti muncul. Maka pemberian 10 hukum di Gunung Sinai itu untuk generasi kedua. Nah kita melihat kembali Bapak Ibu, kenapakah kemudian Tuhan menuntun mereka ke bawah? Bukan membawa mereka menuju ke atas, dan itu berarti mereka harus berhadapan dengan bangsa Filistin. Tapi kenapa mereka disuruh ke bawah dan seterusnya? Saudara, seringkali inilah yang kita melihat. Seringkali cara berpikir kita itu berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Seringkali kita melihat apa yang kita pikirkan itu baik, ternyata belum tentu itu baik menurut Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita pikirkan dengan lebih cermat lagi, berjalan menuju ke utara ke atas, itu berarti mereka harus berhadapan dengan bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin pada waktu itu adalah bangsa yang begitu bengis, begitu kuat secara militer, sehingga menurut pemikiran Tuhan, di dalam bijaksana Tuhan, mereka tentu tidak mungkin akan bisa melawan bangsa Filistin ini. Itu sebabnya Tuhan menuntun mereka turun ke bawah untuk mengalami proses-proses pembentukan Tuhan terlebih dahulu. Cara kerja Tuhan adalah Tuhan membawa mereka pertama kali harus berhadapan dengan bangsa Amalek. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab Yosua bahkan, Tuhan mengatakan masih ada daerah-daerah yang belum ditaklukkan, termasuk bangsa Filistin. Itu berarti bahwa di dalam cara berpikir Tuhan, Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi mereka. Bukan kemudian baik menurut mereka, saudara. Nah disinilah kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa kemudian Tuhan membawa mereka tidak menuju jalur bangsa Filistin, tetapi menuju jalur dan caranya Tuhan, saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi Bapak Ibu, kita tahu keberadaan bangsa Israel. Mereka walaupun membawa banyak pakaian, walaupun membawa banyak perhiasan yang akan dipakai untuk ibadah kepada Tuhan dan seterusnya. Tetapi bukankah mereka tidak terlatih secara militer? Mereka tidak ada kemampuan, bahkan tidak ada keterampilan di dalam bagaimana pakai pola sana, pola sini untuk berperang, pakai metode apa, dan seterusnya. Tidak ada di dalam pemikiran mereka. Mereka diperbudak di Mesir.
Itu sebabnya cara berpikir Tuhan adalah cara berpikir yang baik. Yang tentu sesuai dengan apa? Pergumulan mereka. Tentu sesuai dengan apa? Kekuatan mereka. Tentu sesuai dengan apa? Keberadaan mereka dan seterusnya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, ini prinsip inilah kemudian kita melihat. Itu sebabnya nanti di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengambil prinsip ini dan menjelaskannya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Bahwa Tuhan memasukkan kita di dalam pencobaan-pencobaan yang dimana itu tidak melampaui dari kekuatan kita. Tidak melampaui dari apa yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan memberikan kita satu pergumulan yang dimana dalam tanda kutip Tuhan bisa membuat kita itu bisa melewati pergumulan itu. Tentu bersama dengan Tuhan. Nah di dalam cara berpikir seperti inilah Bapak Ibu sekalian, kita melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap hidup mereka. Dan bukankah di dalam bagian ini, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan sudah tahu kecenderungan naturnya bangsa Israel, yang gampang galau, yang gampang bersungut-sungut, yang gampang kemudian menyesal dan bisa melupakan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan di dalam tulisan ini, di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Dan betul Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kemudian nanti kita melihat di dalam Bilangan 14 ayat 4. Coba kita lihat. Apa yang terjadi kemudian ketika mereka sudah di padang belantara. Karakter ini muncul. Bilangan 14 ayat 4 saudara. Ketika mereka sudah melawan Tuhan. Lalu apa yang mereka katakan? Bilangan 14 ayat 4. Saudara bisa membaca. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara memang betul apa yang dikatakan seorang teolog bahwa Tuhan dengan mudah membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi bangsa Israel harus berjuang seumur hidupnya untuk meninggalkan Mesir dari dalam hati mereka. Dan inilah yang kita lihat saudara. Apa yang kemudian mereka lakukan di padang belantara. Mau pulang kembali saudara. Mau pulang kembali ke Mesir. Padahal bukankah mereka di Mesir itu diperbudak? Tapi inilah natur manusia berdosa. Inilah naturnya bangsa Israel. Ketika Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baik bagi mereka. Tapi justru mereka mau melihat apa yang tidak baik dalam cara pandang Tuhan. Itulah yang mereka lakukan, mau kembali ke Mesir dan seterusnya. Dan disinilah kita melihat Bapak Ibu, proses pembentukan Tuhan dalam hidup mereka. Itu dimulai ketika mereka dibawa ke padang belantara. Bapak Ibu, Musa memberitahukan kita sejak awal betapa sulitnya jalan padang belantara itu bagi umat Allah. Dan bagaimana kita melihat Allah tentu akan memimpin dan memberkati perjalanan mereka. Dan bagaimana kemudian Tuhan di dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat waktu Tuhan melakukan sesuatu caranya Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Karena Tuhan tahu kelemahan, keberadaan, kekuatan, dan apa yang ada di dalam pergumulan bangsa Israel itu Tuhan tahu. Sehingga Tuhan tidak mau masukkan mereka kepada satu pergumulan yang begitu besar dalam hidup mereka dan mungkin mereka tidak bisa hadapi. Itu sebabnya Tuhan menuntun mereka jalur ke selatan, Sukot, lalu naik nanti ke atas menuju ke padang belantara dan sampai ke tanah Kanaan 40 tahun Bapak Ibu. Lalu yang menariknya adalah ayat yang ke-18. Kita lihat di sana. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu kita melihat kemudian Tuhan setelah menuntun mereka keluar dan tidak membawa mereka ke jalur menuju ke bangsa Filistin. Tetapi Tuhan membawa mereka turun ke bawah berputar menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dalam bagian ini, bagaimana ini menjadi satu konfirmasi, bagaimana kemudian Tuhan setelah membawa mereka keluar, dan mereka kemudian berjalan, beregu, berkelompok-kelompok. Matthew Henry mengatakan ini seperti kelompok pasukan batalion, pasukan regu-regu, ya 50-50 berjalan dengan teraturnya. Itu sebabnya dikatakan seperti berperang, tapi itu di dalam nuansa berperang artinya dalam satu barisan-barisan yang teratur begitu, dengan
Matthew Henry bahkan mengatakan bahwa itu seperti sesuatu kekuatan yang besar dan seperti satu menunjukkan kehormatan begitu sebagai umat Allah. Berjalan begitu teratur keluar. Tapi di sisi lain bahwa mereka itu sebetulnya belum siap untuk menghadapi peperangan yang begitu besar. Nah itu sebabnya Tuhan kemudian menuntun mereka sesuai caranya Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya di dalam bagian pertama saya ingin mengajak kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan di dalam cara kerja Tuhan sendiri. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan di dalam cara kerja Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungkan sejenak. Betapa sulitnya satu pergumulan kita bersama saat ini. Pencobaan ini atau sesuatu pergumulan yang tidak mudah. Seperti tampaknya begitu tak tertahankan bagi kita. Satu pergumulan di mana kita mungkin sudah mulai tergoda untuk mempertanyakan kebijakan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Masa-masa pandemi seperti ini membuat kita bergumul di hadapan Tuhan itu begitu besar. Masa-masa pandemi seperti ini membuat kita mulai mempertanyakan, di manakah Engkau Tuhan? Masa-masa pandemi seperti ini, di sana kita mulai mengatakan bagaimana kondisi pandemi ini yang tidak berakhir. Kapan itu berakhir Tuhan? Mengapa ini terjadi dalam kehidupanku Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Bukankah pandemi ini membuat pekerjaanku tidak lancar? Bukankah pandemi ini membuat saya semakin stres? Bukankah pandemi ini membuat saya begitu sulit sekali mengontrol emosi saya? Bukankah pandemi ini membuat saya begitu tertekan karena mengurus anak, karena mengurus begitu banyak pekerjaan di kantor, membuat saya begitu kehilangan pengharapan? Saudara, kita mungkin bisa bertanya hal-hal itu dalam hati kita dan kita bergumul sendiri dengan Tuhan. Dalam saat teduh pribadi kita mungkin sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapankah pandemi ini berakhir? Kenapa pandemi ini COVID-19 ini terus ada? Kapan berakhir Tuhan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan hidup kita saat ini, mari kita kembali melihat pandemi saat ini, pergumulan-pergumulan kita, ya tentu pergumulan yang sudah ada ditambah dengan pandemi, berarti itu semakin banyak Bapak Ibu, dan membuat kita semakin rasanya tertekan. Kita seperti mau berteriak kepada Tuhan. Kita seperti mau pergi ke pantai berteriak kencang-kencangnya berteriak kepada Tuhan. Atau kita mau pergi ke hutan berteriak, melepaskan semua beban-beban di dalam diri kita. Karena seperti kita tidak sanggup lagi menghadapi apa yang ada saat ini. Jiwa kita mungkin sudah merasa kosong. Kita mungkin sulit menikmati sukacita bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak kita. Kita mungkin sulit mengalami sukacita bersama dengan jemaat yang lain. Kita mungkin stres, penat, bahkan sudah mulai jenuh. Dan apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Belum lagi kondisi ekonomi yang mungkin sedang tidak baik saat ini. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup, banyaknya PHK yang ada. Sehingga membuat kita mungkin mulai kehilangan pengharapan. Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa hidupku seperti ini? Mengapa saya ada dalam kondisi seperti ini Tuhan? Bapak Ibu, di saat seperti ini tidak sedikit kita mulai meragukan Tuhan. Tidak sedikit kita mulai mempertanyakan, Tuhan kenapa Engkau izinkan kondisi seperti ini terjadi? Apakah pandemi ini Tuhan, memang ini Tuhan izinkan untuk apa dalam hidupku Tuhan? Maka disinilah Bapak Ibu saya mengajak kita di dalam poin pertama, merenungkan akan prinsip kenapa Tuhan membawa mereka berjalan sesuai dengan caranya Tuhan. Bapak Ibu, terkadang Tuhan memasukkan kita dalam kesulitan agar kita mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan selalu tahu jalan mana yang terbaik bagi kita. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Selain ini berbicara tentang konsep keselamatan, ini juga berbicara tentang konsep pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang seringkali kita menganggap itu tidak baik menurut pandangan kita. Mari kita coba pikirkan lebih jauh. Kenapa ini bisa terjadi dalam hidup kita. Seorang penulis Kristen bernama Calvin Miller
memberikan kita satu bantuan untuk memahami bagian ini, saudara. Di dalam bukunya yang berjudul Perjalanan ke Dalam Hati Allah, dia kemudian mengatakan satu kalimat penting, saudara. Bahwa kerohanian kita seringkali tidak mau masuk ke dalam perjalanan menelusuri ke dalam hati Allah yang sejati. Kerohanian kita yang dangkal tidak memberikan hal-hal yang luar biasa. Tetapi kerohanian tersebut kita merasa cukup aman saat ini. Kenapa? Karena kita punya masalah. Masalah adalah kerohanian kita itu seringkali hanya cenderung untuk mencari aman. Kerohanian cari aman seperti ketika kita sedang mau menuju kepada satu padang rumput yang hijau saja. Seperti itu sangat naif dan rapuh serta akan hancur ketika kita berhadapan dengan beban berat. Seperti iman kita itu akan hancur ketika kita berhadapan dengan lembah kekelaman, sakit penyakit, kebangkrutan ekonomi, masalah-masalah kesulitan hidup, bahkan pandemi COVID-19 saat ini. Bahkan mungkin kita sedang dihadapkan Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman. Lalu bagaimana kita berespon? Nah, disinilah Calvin Miller menolong kita dengan satu tulisannya. Dia mengatakan persoalan besar kita adalah kita selalu ingin mengalami Allah hanya di rerumputan yang hijau, hanya di air yang tenang saja. Keinginan merasa aman membuat kita tidak mau menjumpai dan menikmati Allah dalam lembah kekelaman. Tetapi selalu berusaha menjadikan Allah hanya sebagai pemelihara hijaunya padang rumput dan tenangnya air hidup telaga hidup kita. Rumput nan hijau dan air segar pemberian Tuhan yang baik itu justru seringkali malah merintangi kita untuk bersatu dan mengalami Allah secara utuh di dalam persekutuannya. Padahal Allah selalu ingin kita mengalami dan mengenalnya lebih dari yang telah kita rasakan, lebih dari yang kita mengerti. Itu sebabnya Allah seringkali membuat kita masuk dalam sebuah pergumulan agar kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita sulit melihat maksud Tuhan itu karena apa? Karena di dalam bayangan kita, Tuhan itu selalu memberikan kita rumput yang hijau, air yang tenang tanpa pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita melihat jika Allah membiarkan rumput kita tidak hijau dan air kita hitam pekat demi agar kita dekat kepada Allah, justru di saat itu kita malah menjauhi Tuhan. Justru kita mulai malah mempertanyakan Tuhan. Bahkan kita merasa kehilangan segalanya. Kita gampang stres, kita gampang berputus asa. Kenapa kondisi yang buruk ini terjadi? Padahal kalau kita telusuri lebih jauh lagi, ada maksud Tuhan di balik itu untuk kita bergumul. Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan. Tuhan mau kita dekat kepada Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, pergumulan batin ini membuat kita terus berpusat kepada diri sendiri. Pergumulan batin dan kecenderungan natur kita yang berdosa ini membuat kita itu terus merasa mengasihani diri sendiri. Yang penting bagi kita adalah rumput dan air kita tetap segar. Yang penting rumput itu tetap segar, air tetap jernih dan tenang. Itu sebabnya tidak heran kerohanian kita begitu dangkal. Maka Tuhan punya maksud yang baik. Membawa kita di dalam satu pembentukan untuk kita semakin dimurnikan. Pendeta Stephen Tong mengatakan emas yang murni adalah emas yang semakin murni ketika dibakar api. Kenapakah Tuhan memberikan cara seperti ini kepada mereka? Karena Tuhan tahu inilah proses pembentukan yang terbaik bagi mereka. Tuhan tahu inilah cara yang terbaik untuk membawa mereka bergantung kepada Tuhan. Cara yang terbaik untuk mereka melihat kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Ketika kita masuk di dalam sebuah pergumulan, kesulitan hidup, Tuhan mau kita tidak melihat apa-apa. Tuhan tidak mau kita melihat A atau B, C atau D. Tapi Tuhan mau yang hanya kita lihat adalah kehadiran dan diri Tuhan sendiri. Itu yang Tuhan mau. Bagaimanapun juga, dunia ini bukan lagi Taman Eden apalagi surga.
Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Itu yang harus kita sadari. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, kita mesti realistis melihat keadaan itu. Segala sesuatu di dunia ini bersifat fana. Kita butuh penggembalaan Tuhan. Kita butuh pengenalan dan masuk ke dalam pengalaman yang lebih dalam tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Calvin memberikan 2 poin penting di dalam kita menghidupi spiritualitas kita. Pertama, pengenalan. Yang kedua, pengalaman. Pengenalan mengenal Allah yang benar. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita menghidupi masa pandemi seperti ini Bapak Ibu? Kita tentu ada pergumulan-pergumulan masing-masing. Di keluarga kita, di pekerjaan kita. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ada pergumulan masing-masing. Tetapi bagaimanakah kita bisa kuat melewati itu? Kita diajak Tuhan pagi ini untuk kembali bergantung kepada Tuhan. Untuk kembali melihat maksud baik Tuhan di balik itu semua. Untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Untuk kembali mengevaluasi kerohanian kita selama ini seperti apa. Mungkin ada sampah-sampah di dalam diri kita yang harus kita keluarkan. Mungkin ada dosa-dosa di dalam diri kita yang harus kita keluarkan. Karena Tuhan tidak mau ada dalam diri kita. Makanya Tuhan mungkin mengizinkan kita masuk dalam pergumulan itu. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kiranya Roh Kudus membuka mata rohani kita saat ini. Bukan yang lain yang kita lihat, tetapi kehadiran Allah bersama dengan kita. Mari kita terus belajar melihat kehadiran Allah di dalam segala kondisi hidup kita. Mari kita belajar mengenal Allah dalam segala pergumulan hidup kita. Justru di saat-saat seperti inilah Tuhan ingin kita kembali mengevaluasi kerohanian kita. Di saat-saat seperti ini Tuhan ingin kita kembali merenungkan apa yang mungkin selama ini sudah salah dalam kerohanian kita. Jikalau ada sesuatu penghalang yang menghambat kita datang kepada Tuhan, tanggalkanlah itu pagi ini. Datanglah kembali kepada Tuhan. Di ayat yang ke-19 berbicara tentang tulang Yusuf. Bapak Ibu berbicara tentang ayat 19, tentu saya ingin membawa Bapak Ibu dulu pertama melihat konteksnya. Mari kita baca Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 24, 25 dan 26 ya. Kejadian 50 ayat 24, 25, 26. Saya bacakan Bapak Ibu, Kejadian 50 ayat 24, 25, 26. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya. Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Nah konteksnya ini begini Bapak Ibu. Jadi kita mesti melihat Yusuf itu setelah mati. Tentu tulang yang dimaksud di sini itu bukan tulang belulang Bapak Ibu. Tetapi perlu kita lihat di dalam maksud konteks tulang di dalam perjanjian lama atau dalam konteks keluaran ini. Kembali melihat konteks budaya Mesir pada waktu itu, yaitu bahwa mayat-mayat apalagi orang terkenal itu dibikin mumi begitu, diawetkan begitu sehingga masih utuh begitu badan, ada rambut apa segala macam itu masih ada di mumi. Nah jadi waktu mereka membawa tulang-tulang Yusuf ini kita coba bayangkan. Mereka itu membawa bukan tulang belulang doang, bukan, tetapi bawa badan sebetulnya yang diawetkan. Walaupun ratusan tahun tetapi itu diawetkan karena itu tradisi Mesir. Apalagi ini orang terkenal. Ini orang Perdana Menteri Mesir. Nah itu yang kemudian kita lihat pertama ya. Nah setelah kita memahami itu, mari kita masuk di dalam ayat ke-19. Apa yang dikatakan oleh Yusuf berkenaan dengan perintah Yusuf. Bawa nanti tulang-tulangku. Apa kaitannya dengan perintah bawa nanti tulang-tulangku? Ada satu janji Allah di sana. Dikatakan di situ, tentu Allah akan memperhatikan kamu.
Dan ketika kamu dikatakan, ketika memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Coba, dari mana iman itu muncul? Kok bisa Yusuf mengatakan nanti tentu Tuhan akan memperhatikan kamu dan ketika kamu nanti sudah keluar dari Mesir, loh kok pede banget. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, imannya Yusuf itu luar biasa. Dan itu dikonfirmasi di Ibrani 11. Mari kita baca Ibrani 11. Imannya mengatakan bahwa Tuhan akan membebaskan umat Allah dari Mesir. Ayat 22. Ibrani 11 ayat 22. Saya bacakan Bapak Ibu. Karena iman, maka Yusuf menjelang kematiannya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu coba kita pikirkan. Apa yang mau dikatakan narator atau Musa berkaitan dengan mereka diperintahkan untuk membawa tulang Yusuf. Nah, mari kita melihat bagian itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tulang Yusuf ini berbicara tentang penggenapan janji Tuhan. Tulang-tulang Yusuf itu dibawa begitu ya, dibawa oleh Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara-saudara, ini adalah apa saudara? Ini adalah penggenapan. Penggenapan dari Kejadian 50 tadi yang kita sudah baca, di mana Yusuf ketika dia katakan kalau nanti saya sudah mati, nanti bawa tulang-tulangku. Dan ketika kalian sudah Tuhan keluarkan dari Mesir. Maka berbicara tentang tulang-tulang Yusuf. Ini berbicara tentang penggenapan pemenuhan janji. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat ya. Sebelum kita jauh memikirkan maksud daripada ayat 19. Mari kita coba memikirkan apa yang ada di dalam imannya Yusuf. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang penting mungkin yang bisa kita tanyakan. Mengapa Yusuf meminta tulang-tulangnya dibawa ke Kanaan? Mengapa Yusuf meminta tulang-tulangnya dibawa ke Kanaan? Ini mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan lebih jauh. Paling tidak 3 hal yang bisa kita pikirkan Bapak Ibu. Kenapa Yusuf minta tulang-tulangnya dibawa ke Kanaan? Pertama, Yusuf percaya akan janji Allah bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan dikubur di Kanaan. Maka dia meminta juga dia dikubur di Kanaan. Maka perintah ini mengandung makna apa Bapak Ibu? Bagian pertama, di dalam imannya Yusuf ada kerinduan ia bersekutu dengan nenek moyangnya atau dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Nah, ini berbicara nuansa eskatologi Bapak Ibu. Kalau kita pikirkan lebih jauh lagi, imannya Yusuf ini memberikan kita satu pengertian bahwa inilah imannya orang percaya. Imannya orang percaya itu adalah satu kerinduan dia bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain. Di tanah perjanjian. Bersekutu bersama dengan Kristus selama-lamanya. Yang kedua Bapak Ibu. Kenapa Yusuf meminta supaya tulangnya dibawa ke Kanaan? Karena hati Yusuf tidak mau melekat di Mesir, tetapi di tanah Kanaan. Yang ketiga, kalau kita melihat gambaran tulang, itu adalah gambaran kefanaan hidup. Kefanaan hidup yang harus kita bawa kepada Tuhan di tanah perjanjian. Itulah kemudian yang dikatakan, yang di dalam iman Yusuf mengatakan bahwa bawa tulang-tulangku itu ke Kanaan. Karena dia merasa bahwa dalam imannya dia ya, bahwa tulang adalah kefanaan hidup yang harus dibawa kepada Tuhan di tanah perjanjian. Maka ini berbicara bagian ketiga Bapak Ibu. Berbicara tentang perhentian kekal bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini tentu menjadi sesuatu pergumulan bersama kita waktu kita sedang merenungkan ayat yang ke-19. Apa maksud daripada Yusuf mengatakan, apa maksud daripada perintah Yusuf membawa tulangnya ke Kanaan, saudara? Pertama ini berbicara, ya di dalam pemahaman, di dalam pergumulan kita bisa pikirkan bahwa ini berbicara tentang nuansa eskatologi. Ada satu kerinduan bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Yang kedua berbicara bahwa hati Yusuf tidak mau melekat di Mesir. Hati Yusuf mau di tanah Kanaan. Yang ketiga ini berbicara tentang adanya satu gambaran kefanaan hidup. Dan bagaimana kefanaan itu, hidup itu seharusnya dibawa kepada persekutuan
perhentian yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa nanti Tuhan akan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan hari itu, janji itu terpenuhi, saudara. Musa kemudian membawa tulang-tulang Yusuf. Tapi apa yang kita bisa pikirkan dari iman Yusuf selanjutnya, Bapak Ibu? Kenapa kemudian Yusuf mengatakan bahwa bangsa Israel itu akan Tuhan keluarkan dari Mesir? Tuhan sudah memperhatikan bangsa Israel dan Tuhan akan membawa mereka keluar dari Mesir. Iman Yusuf itu percaya bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Yusuf tentu adalah orang yang sangat mengerti tentang apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Bahwa keturunannya akan menduduki tanah Kanaan nanti. Bapak Ibu, kita mesti tahu, ingat bahwa tradisi orang-orang Israel perjanjian lama adalah tradisi menceritakan. Itu sebabnya imannya Israel itu terus imannya yang diturunkan kepada anak-anak. Diceritakan kepada anak-anak. Dan Yusuf kita tahu adalah anak yang paling dekat dengan Yakub. Itu sebabnya saya percaya bahwa di dalam bagian ini kita melihat bahwa Yusuf tentu sudah banyak mendengarkan tentang pemahaman prinsip-prinsip kebenaran daripada Tuhan kepada Abraham, Ishak, lalu kemudian ke Yakub. Yakub kemudian diceritakan lagi kepada anak-anaknya, khususnya kepada Yusuf. Itu sebabnya imannya itu muncul dan berkata bahwa Tuhan akan menyelamatkan kalian. Berarti bahwa Yusuf tahu Tuhan itu setia kepada janjinya. Dan Bapak Ibu, disinilah kita melihat janji itu digenapi. Maka dua hal yang saya ingin juga kita renungkan di dalam penggenapan janji ini di ayat 19. Ketika kita melihat sekali lagi Bapak Ibu bahwa tulang-tulang Yusuf itu kemudian dibawa oleh Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika kita melihat bahwa Abraham, Ishak dan Yakub adalah nenek moyang bangsa Israel. Sudah dijanjikan tanah Kanaan. Iman nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub serta Yusuf, bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Dan itu terlaksana. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ketika mereka membawa tulang-tulang Yusuf, apa gunanya bagi mereka? Ketika mereka sudah mulai ragu akan penyertaan Tuhan, ketika mereka sudah ragu akan kehadiran Tuhan, mereka lihat kembali tulang Yusuf. Waktu mereka lihat tulang Yusuf, maka mereka ingat lagi bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janji itu. Waktu mereka sudah mulai ragu lagi, mereka bisa lihat tulang Yusuf. Mereka ingat, oh Tuhan pasti akan memenuhi janji itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, setelah mereka masuk di dalam proses pengenalan akan janji Allah yang akan dipenuhi itu, maka masuk di dalam bagian kedua. Bahwa setelah mereka bisa melihat tulang Yusuf itu, janji dipenuhi, berarti bahwa Tuhan juga akan meyakinkan umatnya bahwa mereka dapat mempercayai Tuhan dalam kesulitan yang akan mereka hadapi di padang gurun. Mereka akan mempercayakan diri mereka kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan sepenuhnya di padang gurun. Karena apa? Karena Tuhan memimpin mereka. Bahkan Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya kepada bangsa Israel itu dengan adanya tulang Yusuf yang mereka bawa. Tentu ini adalah satu perlambangan yang begitu indah Bapak Ibu. Bagaimana tulang Yusuf itu menjadi sesuatu tanda bahwa Tuhan pelihara, Tuhan genapi janjinya. Dan kedua, memberikan kekuatan kembali kepada mereka ketika mereka menghadapi pergumulan di padang gurun. Lihat saja tulang Yusuf. Oh, di sana Tuhan pasti genapi janjinya. Dan memberikan kekuatan pengharapan kepada mereka. Sehingga ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan di padang gurun, mereka tetap mempercayai Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini sebagai gereja Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita seorang diri. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengirimkan penghibur Parakletos kepadamu. Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, anugerah terbesar bagi dunia adalah Yesus Kristus. Anugerah terbesar bagi gereja adalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam konteks kita saat ini. Kapankah pemenuhan janji itu dilaksanakan? Ingatlah bahwa seluruh perjanjian Allah di perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam inkarnasi Kristus. Tuhan anugerahkan kita Roh Kudus dan firman-Nya
untuk terus mengingatkan kita akan karya Allah yang menggenapi janjinya di dalam Yesus Kristus. Tapi tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu. Karena mereka juga memiliki satu pengharapan persekutuan bersama-sama dengan orang percaya di Kanaan. Itu berarti bahwa anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, Roh Kudus dan firman-Nya yang sudah dianugerahkan kepada gereja, bukan saja mengingatkan kita akan penggenapan janji Allah di dalam Yesus Kristus, tapi memberikan kita juga satu pengharapan eskatologi. Memberikan kita juga satu pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali. Bukankah itu yang membuat kita berpengharapan melewati pergumulan-pergumulan hidup kita?